Pengertian kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Prinsip kerja alat GC-MS. Prinsip kerjanya adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Fungsi alat GC-MS. Gas kromatografi mass spektrometri, merupakan salah satu teknik analisis yang paling umum digunakan untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap. GC-MS terdiri dari dua sistem terpisah, yaitu GC dan MS, yang digabungkan menjadi satu instrumen. Sampel yang mengandung senyawa volatil diinjeksikan ke dalam sistem GC, di mana senyawa-senyawa tersebut akan dipisahkan berdasarkan sifat kepolarannya di dalam kolom yang terisi dengan fase stasioner. Setelah terelusi dari sistem GC, senyawa-senyawa tersebut akan masuk ke dalam sistem MS, di mana senyawa-senyawa tersebut akan diionisasi dengan energi tertentu dan difragmentasi menjadi ion fragmen. Komponen alat GC-MS. Yang pertama ada gas pengangkut, ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm, tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Yang kedua ada tempat injeksi. Penginjeksian sampel adalah hal yang penting dalam kromatografi gas, terutama untuk mencegah resolusi yang buruk serta penyebaran sampel yang tidak sesuai. Yang ketiga ada kolom. Kolom merupakan jantung kromatografi gas, di mana terjadi pemisahan komponen-komponen cuplikan. Yang keempat ada detektor. Detektor adalah komponen yang ditempatkan pada ujung kolom GC yang menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang menyajikan hasil kromatogram secara grafik. Yang kelima, open. Open adalah tempat penyimpanan kolom. Suhu kolom harus dikontrol. Temperatur kolom bervariasi antara 50 sampai 250 derajat Celcius. Yang terakhir ada recorder. Recorder berfungsi sebagai pencetak hasil percobaan pada lembaran berupa kumpulan puncak yang selanjutnya disebut sebagai kromatogram. Seperti telah diberitahu di awal, jumlah puncak dalam kromatogram menyatakan jumlah komponen penyusun campuran, sedangkan ruas puncak menyatakan kuantitas komponennya. Alat GC-MS memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan alat GC-MS yang pertama, efisien, resolusi yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan untuk partikel yang sangat kecil. Yang kedua, aliran sangat terkontrol, kecepatannya tetap. Yang ketiga, analisis biasanya hanya beberapa menit, tidak merusak sampel. Untuk kekurangan alat GC-MS, yang pertama, hanya untuk zat yang mudah menguap, tidak dapat memisahkan dalam jumlah besar. Yang kedua, fase gerak tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja alat GC-MS. Gas pembawa dialirkan menuju kolom melalui flow controller. Selanjutnya, sampel diinjeksikan.
Sampel masuk ke dalam oven dan diubah menjadi fase uap. Dialirkan menuju kolom dengan bantuan gas pembawa. Dalam kolom terjadi pemisahan senyawa. Senyawa yang berinteraksi kuat dengan kolom tersedia akan keluar lebih lama dan sebaliknya. Senyawa ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi, sehingga senyawa berionisasi melepas elektron menjadi ion positif. Ion-ion diarahkan ke medan magnet melalui celah sempit. Ion positif dibelokkan oleh medan elektromagnetik. Pembelokan ini menyebabkan adanya pemisahan fragmen ion sesuai dengan rasio massa permuatannya. Setelah terpisah berdasarkan rasio massa permuatannya, sampel akan dideteksi oleh detektor. Data dari detektor akan dikirim ke komputer dan diplot dalam sebuah grafik disebut spektrum massa. Ini adalah contoh dari spektrum massa. Sampel yang telah dipreparasikan diinjeksikan ke dalam alat. Selanjutnya, sampel yang berupa uap akan jalan ke kolom dengan bantuan fase gerak yang berupa gas. Gas yang biasa digunakan ialah gas helium. Selanjutnya dilakukan penembakan senyawa elektron menjadi molekul terionisasi. Sampel dipecah menjadi ion-ion positif. Selanjutnya, hasil dibaca oleh detektor dan hasilnya akan diterima oleh komputer. Hasil berupa kromatograf, terdiri dari pik-pik.